Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sehat ya, bisa bertemu kembali dalam perkuliahan di Stupa 1 ini. Saya Indrawati akan membawakan atau menyampaikan materi bagaimana mendesain lanskap pada micro library dan kesesuaiannya dalam konteks lingkungan. Materi saya ambil dari berbagai sumber, tetapi ini sumber utama diambilkan dari bukunya Bapak Muhammad Ratodi yang berjudul Metode Perancangan Arsitektur edisi 1. Ini nanti bukunya bisa Anda download, banyak ya beredar di web. Mungkin landscape atau arsitektur lanskap gitu ya, itu sudah sering Anda dengar ya. Tetapi bagaimana atau apa sebenarnya arsitektur lanskap? Kita coba lihat gambar ini. Di sini ada sebuah perbukitan, di mana di sana ada tanaman ya, tanaman-tanaman. Di sini ada pertanian gitu ya, di perbukitan, di pegunungan. Ini juga bisa dikatakan sebagai lanskap perbukitan gitu ya, atau lanskap pertanian. Kemudian di sini ada sebuah pura gitu ya, di Bali, di Tanah Lot gitu. Nah, ini juga kita bisa katakan sebagai lanskap ya. Jadi ini juga desain lanskap gitu ya, lanskap di kawasan pantai. Kemudian di sini ada sebuah taman yang sangat besar dan didominasi oleh pohon-pepohonan besar juga. Ada pohon-pohonnya, ada danau, ada lapangan terbuka, ada danau yang sangat besar gitu ya. Karena ini dia ada di tengah kota, ini tepatnya di Central Park, New York gitu ya. Jadi karena ini ada di tengah kota, maka hutan ini disebut sebagai hutan kota. Ini juga termasuk kategori desain lanskap. Nah, kemudian ini ada sebuah area tempat santai begitu di belakang resort atau di belakang rumah. Ada taman-tamannya dengan tanaman-tanaman yang sangat indah begitu ya, berwarna-warni, ada tempat duduk, ada pembatas, ada kanopi gitu ya. Nah, mungkin ini juga bisa katakan sebagai taman kecil gitu. Ini juga merupakan bagian dari desain lanskap. Nah, sehingga kalau kita lihat lingkup ruangnya sangat variatif ya, dari mulai yang sangat besar gitu ya, ini sangat besar, ada di alam bebas begitu, kemudian ada di perkotaan dan ada di lingkungan perumahan. Nah, karena tadi kita berbicara tentang arsitektur lanskap dan kemudian lingkup ruangnya sangat luas, maka sebelumnya kita bahas dahulu apa itu arsitektur ya. Mungkin sudah sering ya dibahas, tapi saya di sini akan mengulanginya lagi. Apa itu sebetulnya arsitektur? Arsitektur adalah seni dan ilmu ya dalam merancang bangunan. Nah, seni dan ilmu, jadi dua-duanya menjadi satu kesatuan ya. Kalau ilmu itu berarti ada kaidah-kaidah keilmuan yang harus diikuti dan itu sifatnya pasti mengacu pada teori-teori yang baku, sedangkan seni itu sifatnya lebih fleksibel berdasarkan intuisi, juga berdasarkan kaidah-kaidah seni, tetapi lebih banyak melibatkan aspek kreativitas gitu. Ini dikatakan dalam merancang bangunan. Apakah yang dimaksud bangunan dalam arti di sini gitu ya? Bangunan ini dalam arti yang luas ya, tidak dalam arti yang sempit gitu. Di sini dikatakan bahwa dalam arti yang lebih luas, arsitektur mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan ya. Jadi ini lingkungan binaan mulai dari level makro yaitu perancangan kota, perencanaan kota, perancangan kota, arsitektur lanskap, hingga ke level mikro yaitu desain bangunan itu sendiri, desain perabot dan desain produk ya. Jadi ini kan dimaksud dengan tata interior begitu ya, penataan ruang dalam,
bagaimana layout furniture-nya, sampai kepada bagaimana sih desain meja, kursi, itu juga merupakan ranah arsitektur. Kemudian bagaimana kita mendesain bangunan seperti ini juga merupakan ranah arsitektur, dan bagaimana kita mendesain sebuah kawasan yang sangat luas, bisa dikatakan sebagai kawasan perkotaan, ini juga bagian dari desain arsitektur yang bisa kita tangani. Nah, tadi kan dikatakan bahwa arsitektur tadi mencakup seluruh lingkungan binaan. Nah, kita tadi biasa disebut ada level makro gitu ya, ada level mikro gitu ya. Jadi level makro tadi yang disebut dengan perancangan kota atau urban design gitu ya, perancangan kawasan wisata, kawasan bandara dan seterusnya, hingga ke level mikro seperti desain bangunan, interior design hingga desain produk, itu kita katakan level mikro. Dan diantaranya ini kita biasa sebut level meso gitu ya. Jadi kapan disebut sebagai level makro, meso dan mikro itu tergantung konteksnya ya. Jadi kalau yang di atas apa yang kita desain maka kita sebut sebagai level makro, di bawah yang kita apa yang kita desain bisa kita sebut sebagai level mikro. Dan jika antara yang sangat atas atau sangat luas ke apa yang kita desain itu membutuhkan sebuah kajian atau pendalaman yang lebih dalam lagi, maka kita sebut sebagai level meso. Nah, kalau kita sudah ketahui itu apa arsitektur, dan tadi lingkupnya juga sudah kita ketahui sangat luas, maka kita coba apa itu landscape. Nah, landscape ya kalau bahasa Inggris biasa ditulis dengan landscape, dan di bahasa Indonesiakannya dengan landscape, meskipun beberapa juga ada yang menuliskannya sebagai landscape gitu ya. Tetapi kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang benar itu tulisannya adalah landscape gitu ya. Dari apa yang tadi overview sudah saya sampaikan ya, landscape dapat diartikan sebagai bentang alam atau bentang lahan dengan karakteristik tertentu yang dapat dinikmati oleh seluruh indera manusia dan menjadi ranah disiplin geografi selain arsitektur ya. Jadi ini adalah dari Simon demikian. Jadi menjadi ranah disiplin geografi. Jadi kalau sangat luas biasanya menjadi ranah disiplin geografi, sedangkan kalau konteksnya itu di urban area, kawasan wisata, dan juga arsitektur dalam artian building, ini biasa menjadi ranahnya arsitektur ya. Apa yang disampaikan oleh Simon sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Turner, di mana landscape biasanya didefinisikan sebagai bentang alam permukaan tanah ya. Jadi lebih luas lagi ya, bentang alam permukaan tanah, sebuah habitat yang terkait dengan komponen lain dalam skala luas. Nah, tanah di sini itu bisa berupa tanah ataupun pertemuan antara tanah dan air, seperti yang tadi sudah disampaikannya. Jadi ada landscape pantai, landscape danau, dan seterusnya. Dan dikatakan juga bahwa secara umum arsitektur landscape diartikan sebagai ilmu arsitektur yang berorientasi pada tatanan ruang luar. Jadi tidak hanya halaman rumah, kawasan rekreasi, tetapi juga bisa mencangkup hamparan yang sangat luas ya. Jadi kalau di atas ini landscape dalam artian konteks geografi, kemudian kalau yang di bawah ini lebih kepada arsitektural, di mana arsitektur landscape itu adalah ilmu arsitektur yang berorientasi pada tatanan ruang luar. Apa itu ruang luar? Ruang luar adalah ruang yang ada di luar bangunan yang kita desain. Nah, jadi ini ya. Jadi pada waktu kita menggambar landscape, tadi ini adalah gambar dari Central Park ya, yang di New York itu. Maka bentuk gambar landscape itu juga terlihat di dalam bentuk gambar side plan seperti ini ya. Jadi apa saja sih yang ada di dalam desain landscape? Ada pohon-pohonnya gitu. Ini kalau di dalam gambar side plan terlihat, kalau desain landscape itu di side plan, semacam side plan ini biasanya kalau di dalam desain landscape ruang yang ada di dalam bangunan tidak muncul, tetapi kalau di dalam gambar side plan ini muncul, sehingga apa yang kita pahami atau kita pelajari nanti di dalam landscape ini tujuannya adalah
bagaimana kemudian Anda menghasilkan gambar site plan yang betul gitu ya. Selain gambar site plan, lanskap juga ada gambar lanskap secara khusus gitu ya. Misalkan ini adalah desain lanskap taman, nanti akan ada gambar, ada desain lanskap yang detailnya cukup banyak ya. Ada mulai rencana hardscape atau material keras gitu, ada rencana softscape atau rencana penanaman pohon biasanya. Nah, ini di dalam gambar lanskap masih ada lagi sub-sub gambarnya begitu ya. Nah, di dalam gambar situasi juga lanskapnya muncul gitu ya. Jadi pada waktu kita menggambarkan situasi maupun menggambarkan set plan, maka lanskap muncul. Ini contoh yang saya sampaikan bukan bangunan yang sama ya, ini bangunan yang berbeda. Jadi desainnya memang berbeda. Andaikan kemudian bangunan yang kita desain sama, maka apa yang terlihat di dalam pada gambar situasi dan apa yang terlihat pada gambar set plan, ini maka lanskapnya memiliki pola yang sama ya. Jadi jangan kemudian gambar lanskap di gambar set plan dan di gambar situasi berbeda. Yang berbeda hanya skalanya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa lanskap perlu didesain dalam arsitektur? Ya, mengapa ini perlu didesain gitu ya? Kan tadi arsitektur sebetulnya sudah menyatakan lingkupnya sangat luas ya, jadi yang skala kawasan begitu atau urban design bahkan hingga yang sangat mikro. Tetapi artinya kan itu sudah mencakup kawasan yang sangat luas. Tetapi mengapa perlu ada satu pendekatan tersendiri tentang desain lanskap? Nah, ini karena arsitektur lanskap ini lebih berkontribusi dalam membangun lingkungan yang ramah bagi ekosistem sekitarnya ya. Jadi kalau kita berbicara lanskap itu ramahnya itu tidak hanya pada kita sendiri tetapi pada ekosistem sekitarnya. Ekosistem itu apa? Ekosistem itu kan keseluruhan makhluk hidup gitu ya. Kalau kita dulu berbicara biologi gitu, keseluruhan makhluk hidup yang hidup pada suatu tempat kita katakan ekosistem. Sehingga apakah bangunan kita ini kemudian mempengaruhi lingkungan sekitar atau tidak, dan bagaimana lingkungan sekitar itu juga mempengaruhi bangunan kita. Nah, kemudian juga lanskap ini berkiblat pada ilmu ekologi yang mengutamakan keseimbangan hidup antara seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Jadi seluruh makhluk hidup itu artinya bukan kemudian mempertimbangkan makhluk hidup saja, karena makhluk hidup ini juga sangat membutuhkan dengan makhluk mati gitu ya. Misalkan ada udara, bumi, air, ini kan bukan makhluk hidup ya. Tetapi keseimbangan ini sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola bumi yang ada di sini ya. Bumi dalam artian muka bumi itu juga ada udara, ada air, dan ada tanah itu sendiri. Yang ketiga, jadi lanskap itu berusaha menyelaraskan kehidupan manusia dengan alam, sehingga keduanya bisa terus hidup seimbang dan saling menguntungkan, atau kita biasa sebut dengan keberlanjutan begitu ya, atau sustainability. Oleh karenanya, elemen alam selalu menjadi elemen yang selalu ada dalam desain lanskap, seperti pohon, kemudian batu, tanah, air, rumput, dan sebagainya. Itu beberapa hal alasan mengapa desain lanskap perlu dikembangkan di dalam arsitektur. Dengan kata lain, desain lanskap akan menjadikan arsitektur lebih ramah lingkungan seperti sejuk, asri, lestari, berkelanjutan, dan sebagainya. Arsitektur juga menjadi lebih indah karena alam senantiasa menghadirkan keindahan yang harus disyukuri, dan juga bisa mendapatkan berbagai keuntungan lainnya dengan desain lanskap tersebut, seperti lebih hemat ya, lebih menenteramkan. Mengapa lebih hemat? Karena beberapa pohon misalkan itu berdampak pada turunnya suhu mikro gitu ya. Jadi mampu menurunkan suhu mikro sehingga kita menjadi hemat penggunaan AC misalkan. Karena menaungi gitu, jadi kita lebih adem gitu ya. Lebih menenteramkan karena suasana yang lebih alami biasanya akan mengurangi stres dan sebagainya. Ini adalah beberapa alasan mengapa kemudian lanskap ini perlu didesain di dalam arsitektur. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kemudian kita membuat desain lanskap? Ya.
Desain lanskap sebagaimana pada umumnya desain arsitektur biasanya memiliki dua pendekatan. Yang pertama adalah perencanaan. Yang pertama perencanaan, yang kedua adalah perancangan. Jadi memang planning and design ini merupakan satu kesatuan proses di mana ini sangat terkait gitu ya. Jadi bagaimana mana sih yang disebut sebagai perencanaan dan mana yang disebut sebagai perancangan, ini memang tergantung dari karakteristik masing-masing apa yang akan dibuat. Pada perencanaan lanskap itu masuk pada kalau kita mengatakan perencanaan, maka itu biasanya masuk pada tahap sistematik desain seperti tabel, kemudian diagram-diagram, tulisan-tulisan dan sebagainya. Ini biasanya kita sebut sebagai tahap sistematik atau perencanaan, di mana seorang arsitek lanskap menyesuaikan dengan keinginan-keinginan manusia, kemudian mengkreasikan suatu lingkungan yang baik untuk kehidupan manusia itu sendiri, atau a better environment, a better way of life gitu ya. Jadi ini menjadi dasar seorang desainer lanskap kemudian melakukan kegiatan perencanaannya. Kemudian perancangan lanskap merupakan tahapan lanjutan dari perencanaan. Jadi perancangan lanskap atau desain lanskap itu merupakan kelanjutan dari landscape planning yang dapat menghasilkan beberapa produk baik dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi ya. Kita selalu menyebutkan itu bentuk itu 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dalam artian 2 dimensi ini gambar-gambar yang tidak berupa perspektif gitu ya. Jadi misalkan gambar-gambar set plan, denah, tampak, potongan ini kita sebut sebagai 2 dimensi, sedangkan gambar-gambar yang perspektif kita sebut sebagai 3 dimensi. Sebagai kesatuan produk, perancangan lanskap memiliki cara yang sama dengan perancangan arsitektur pada umumnya ya. Jadi ini saya menekankan pada perancangannya ya. Ini hampir sama atau bahkan dikatakan sama dengan perancangan arsitektur pada umumnya. Nah, bagaimana sih proses perancangan arsitektur itu sendiri? Nah, ini kita coba flashback sebentar. Telah terjadi proses evolusi di dalam perancangan arsitektur ya. Jadi yang pertama diketahui bahwa proses desain itu sifatnya craftsmanship gitu ya. Jadi lebih orang itu membuat desain berdasarkan intuisi dari desainernya, kemudian dibikin seperti karya tangan gitu, handicraft gitu ya. Jadi ini biasanya ornamennya sangat banyak seperti ini namanya craftsmanship. Kemudian yang kedua adalah draughtsmanship ya, biasanya ini berdasarkan gambar kerja yang sudah ada, biasa diistilahkan blueprint begitu ya. Kemudian gambar kerja itu bisa beberapa kali dikembangkan, digambar, dibangun begitu untuk penggunaan yang berbeda. Misalkan untuk rumah gitu ya, di kompleks perumahan itu beberapa tipe rumah itu biasanya sama meskipun karakteristik dari penggunanya itu berbeda-beda. Dan yang ketiga adalah desain metode ya. Desain metode itu yang sekarang banyak digunakan. Dalam desain metode ini lebih berorientasi kepada karakteristik dari pengguna atau user ya. Jadi lebih kepada mengeksplor apa yang dimaui pengguna atau user, kemudian apa saja keinginan-keinginannya, apa saja yang menjadi kendala, dan seterusnya kemudian kita padukan dengan kondisi yang ada ya. Jadi sehingga artinya bagaimana sih site-nya, bagaimana potensi atau permasalahan site yang ada, nah baru kemudian kita bisa buat desainnya. Pada fase desain metode pun juga ada 2 tipe ya. Jadi ada yang disebut dengan tipe black box atau tipe tradisional gitu ya. Jadi metode perancangan black box ini dilakukan secara spontanitas oleh si perancang suatu karya tersebut. Ide datang bisa dari mana saja dan kapan saja untuk membuat suatu karya. Beberapa ciri-ciri metode black box menurut Jones adalah ide kreativitas rancangan tidak jelas datang dari mana konsepnya, bisa datang dari mimpi, suatu ilham, mungkin bahkan wangsit atau uji coba lainnya. Nah ini biasanya mengalir begitu saja. Ini banyak juga yang
dilakukan oleh Kraftman tadi semacam ini. Sukar untuk menjelaskan konsep yang didapat, mengingat ide datang secara spontanitas atau dominan karena pengalaman terdahulu. Jadi dipengaruhi oleh jam terbang tentunya ini. Empu-empu itu pada waktu membuat keris misalkan gitu ya, kalau desain produk itu dia berdasarkan wangsit dan juga pengalaman. Proses kreatif suatu rancangan tidak dapat terlihat jelas ya, jadi kreatifnya di mana tidak, karena itu akan berulang biasanya. Hasil suatu karya tidak dapat dikritik dan kapasitas produksi bergantung pada ketersediaan waktu, mood, dan imajinasi si perancang. Jadi tidak bisa, jadi ini hampir semacam karya seni begitu ya, tidak bisa dipaksakan. Kalau karena arsitektur itu adalah seni dan teknologi, maka mestinya bisa ada hal-hal yang tidak hanya tergantung dari mood, tergantung dari imajinasi dan sebagainya. Ada satu proses yang bisa diulang, bisa diduplikasi begitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah metode perancangan glassbox gitu ya, glassbox atau metode perancangan rasional. Metode perancangan glassbox ini dilakukan secara rasional dan logis oleh sang perancang. Konsep perancangan melalui beberapa tahap dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu. Beberapa cirinya adalah analisa dalam merancang dilakukan dengan lengkap, bahkan bisa saja melalui suatu proses pengujian ya. Jadi kalau sudah ada satu kegiatan perancangan, kemudian ada bagian-bagian tertentu yang diujikan gitu, apakah ini bisa dilanjutkan ke desain yang lebih lengkap atau lebih lanjut, bisa dibangun atau tidak begitu. Bukan rancangan yang dilakukan dengan coba-coba, namun rancangannya penuh dengan makna dan logis ya. Jadi pada waktu kita menggunakan metode perancangan glassbox ini, maka tidak coba-coba asal coret begitu, tidak. Mengapa kita membuat bangunan ini, misalkan micro library itu bentuknya bulat, mengapa bangunan saya menjulang tinggi, mengapa bangunan saya sangat rendah misalkan. Nah, ini ada rasional yang melatar belakangi ya, jadi ada makna dan sifatnya logis. Beberapa strategi ditentukan dengan sangat matang. Jadi coret-coret kita ini merupakan strategi ya. Jadi kalaupun misalkan mahasiswa itu membuat desain itu berkali-kali diganti, dicoret, diganti, berubah, itu bukan berarti tidak bermanfaat, tetapi ini memang merupakan suatu kematangan strategi begitu ya. Dalam metode perancangan rasional, sang perencana tidak selalu melakukan pembangunan terhadap karya mereka. Karya yang dibuat bisa dibangun oleh orang lain. Jadi berbeda dengan metode perancangan dengan metode tradisional atau black box ya, bahwasanya perencana adalah pelaku pembangunan itu sendiri. Jadi biasanya susah orang lain untuk memahami apa yang dirancang begitu, sehingga ini dilakukan atau dibangun oleh perancang itu sendiri. Jadi dalam metode perancangan arsitektur sifatnya, kalau tadi dikatakan di sini saya ulang lagi, di sana ada level makro biasanya kita sebut sebagai planning, dan level mikro disebut sebagai desain. Nah, proses itu sendiri adalah artinya sama dengan proses itu sendiri artinya sama dengan metode gitu ya. Jadi cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan apa yang dikehendaki. Dan metode ini merupakan cara kerja yang bersistem ya, untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Jadi di sini dalam proses atau metode ini, saat pertama berupa cara, dan yang kedua adalah bersistem atau teratur begitu ya. Kalau ini saya tidak akan banyak menyampaikan beberapa hal terkait dengan perencanaan ya. Ini adalah level makro ya, ada mengidentifikasi, mengadakan studi, mendeterminasi, memprediksi, melakukan tindakan. Ini lebih kepada perencanaan. Sedangkan untuk perancangan, jadi pada perancangan ini pada prinsipnya merupakan upaya untuk menentukan komponen fisik ya yang tepat dari sebuah struktur fisik ya. Jadi kalau tadi di perencanaan itu bisa jadi hasilnya itu tidak berupa hal yang fisik, misalkan kebutuhan ruang gitu ya. Kita membutuhkan ruang untuk membaca 20 meter persegi misalkan, itu masih ukuran, masih berupa angka-angka yang sifatnya belum berupa bentuk fisik
Tetapi kalau di dalam perancangan itu selalu outputnya itu komponen fisik. Jadi juga dikatakan bahwa perancangan merupakan aktivitas kreatif yang melibatkan proses untuk membawa kepada sesuatu yang baru dan bermanfaat yang sebelumnya tidak ada. Kemudian suatu kreasi untuk mendapatkan suatu hasil akhir dengan mengambil suatu tindakan yang jelas, atau suatu kreasi atas sesuatu yang mempunyai kenyataan fisik. Jadi pada waktu kita mengatakan perancangan arsitektur, maka hasilnya selalu berupa fisik. Nah, fisik itu bisa digambarkan. Jadi pasti berupa gambar ya. Jadi kalau hasil akhirnya itu masih berupa tabel itu atau masih berupa narasi atau yang lain, itu artinya belum mencapai ke fisik gitu ya. Nah, ini adalah desain proses tadi sifatnya seperti ini ya. Yang pertama itu mendefinisikan problem, kemudian kita mengumpulkan informasi, kemudian kita brainstorming atau analisa gitu ya, kita melakukan analisis terhadap informasi yang sudah dikumpulkan, kemudian kita mencoba membuat pengembangan atau untuk solusi-solusi desain. Sesudah kita buat desain, kita feedback lagi. Feedback itu artinya kita jalan balik, apakah sih sebetulnya yang akan dilakukan gitu, yang harus kita hasilkan. Nah, dari hasil feedback bisa jadi kita akan ada merefine lagi dan mengimprove atau meningkatkan lagi apa yang sudah kita desain. Jadi jangan sampai kemudian apa yang kita desain itu tidak sesuai dengan apa yang ditugaskan begitu ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan semacam ini gitu ya. Jadi awalnya mungkin ruwet gitu ya. Nah, tadi pelan-pelan kalau diurai itu bisa menjadi lebih memudahkan kita untuk menghasilkan sebuah karya desain. Jadi dalam metode perancangan arsitektur secara umum ini ada planning, kita kemudian mencapai ke desain ya. Nah, maka yang pertama kita pelajari adalah TOR atau KAK ya, Term of Reference atau kerangka acuan kerja atau soal tugas besar ya. Kalau di dalam micro library di Stupa 1 ini Anda sudah bisa membacanya ya. Dari telaah TOR ini kemudian Anda akan mengumpulkan data. Nah, datanya apa saja kemarin sudah banyak disinggung dan banyak dijelaskan gitu ya, tidak hanya dijelaskan oleh Bu Diah ya. Ada data non fisik ya, data non fisik itu berupa aktivitas ya, bagi aktivitas suasana gitu ya. Aktivitas orang membaca, bagaimana mereka membaca, siapa saja yang membaca. Jadi ini lebih kepada manusia, aktivitas manusia, sedangkan aspek fisik itu lebih kepada berapa sih ukuran site-nya, di mana letaknya, bagaimana kondisi lingkungan sekitarnya, ada jalannya atau tidak, bagaimana pencapaiannya dan sebagainya. Ini kemudian dianalisis. Dari kedua analisis ini akan menghasilkan permasalahan mungkin dan juga gagasan-gagasan desainnya gitu ya. Nah, dari gagasan desain ini kemudian salah ini ya. Jadi dari permasalahan ini kemudian Anda konsepkan desainnya itu seperti apa, dan kemudian barulah kemudian menjadi desain fisik yang ada gambar situasi, kemudian set plan, ada dena, tampak, potongan dan seterusnya ya. Ini semuanya sudah Anda lakukan, baik yang yang sudah kemarin disampaikan oleh Bu Diah dan juga Bu Dila gitu ya, Anda sudah lakukan. Nah, ini saya hanya meresum saja bahwa di dalam satu proses desain arsitektur kita memiliki satu metode perancangan yang jelas, yang runtut begitu ya, jadi tidak melompat-lompat gitu ya. Nah, ini dari proses planning ke proses desain. Kemudian kalau kita kaitkan dengan Stupa 1 gitu ya, Stupa 1 kita, nah ini maaf ini ya. Nah, ini adalah sebuah proses perancangan untuk micro library di Stupa 1. Nah, ini ada telaah TOR. Nah, kita di dalam TOR ini kalau kita ringkas gitu ya, mungkin kita akan mendapatkan sesuatu yang mengatakan bahwa di dalam merancang micro library ini membuat bentuk yang unik dan menarik gitu ya, makanya dikatakan sebagai art gitu ya. Kemudian menjadikan bentuk tersebut fungsional ya, menjadi ruang atau space yang art ini tidak hanya sekedar seni tetapi juga memiliki fungsi. Nah, ini TOR ini kita harus betul-betul pahami. Nah,
Kemudian dari TOR ini Anda yang akan mendevelop ya, melakukan collecting data dan analisa gitu ya, baik itu analisa non fisik atau analisa ruang atau analisa aktivitas, orang mengatakan demikian. Ini yang kemarin sudah banyak disampaikan oleh Budia. Kemudian ada analisa fisik atau analisa site, bagaimana tentang pencapaiannya, penghawaan. Ini tidak semua dilakukan, dalam artian begini. Fokus kita di stupa 1 ini tadi membuat bentuk yang unik, kemudian menjadikan bentuk itu fungsional. Di bagian ini Anda tidak terlalu dituntut untuk perfect sampai semuanya Anda lakukan ya. Tetapi Anda sudah langsung ke sini ya. Jadi membuat konsep tampilan arsitektur gitu ya. Makanya kemarin Anda langsung membuat bentuk ya. Meskipun demikian bukan berarti kemudian ini melompat. Tetap saja ini ada hal-hal yang perlu Anda ketahui, meskipun tidak semuanya ya, tidak sekomplit. Nanti semakin stupa banyak semakin komplit. Nah, fokus Anda adalah dari sini, kemudian analisa fisik dan fisik ini secara ringkas saja langsung ke konsep tampilan. Nah, pada waktu Anda membuat konsep tampilan ini, Anda sudah membuat satu permasalahan gagasan desain, misalkan bangunan yang unik sebagai elemen taman. Nah, Anda ini gagasan Anda ini ya. Kemudian perpustakaan ini difungsikan misalkan ini misal ya, khusus untuk anak dan ibu-ibu yang nyaman dan rekreatif misalkan. Jadi ini kalau yang namanya khusus anak dan ibu-ibu, apakah kemudian kalau orang dewasa selain ibu apakah tidak boleh? Tetap boleh saja. Artinya ini adalah orientasi utama, tujuan utamanya ini adalah anak dan ibu misalkan seperti itu. Ini Anda tuliskan, dan bagian ini kemudian yang sudah Anda tuliskan sebagai konsep desain ya di dalam tugas ini. Selain itu banyak sebetulnya yang harus Anda lakukan. Maksud saya di stupa selanjutnya gitu ya, bukan sekarang. Dan salah satunya adalah membuat konsep ruang luar atau lanskap. Nah, ini kemudian yang akan saya bahas, mengapa kemudian pada waktu kita berbicara tentang desain lanskap, saya merasa perlu menjelaskan proses desain micro library secara utuh begitu ya. Jadi ini masih ada dan sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat ada konsep site, ada konsep tampilan bangunan, ada konsep material, ada konsep ruang luar atau lanskap, ada konsep interior atau ruang dalam, ada konsep struktur, ada konsep utilitas dan sebagainya. Ini sesuai dengan kebutuhan apa yang didesain gitu. Dan kemudian dari sini ini yang disebut dengan desainnya gitu ya. Jadi desain fisik gitu ya. Ada gambar situasi atau block plan, ada gambar site plan, denah, tampak, potongan perspektif, dan juga detail gitu ya. Situasi atau block plan dan site plan ini karena ini saya kasih merah dan merah, ini adalah gambar yang kemudian konsep ruang luar ini nanti tampilannya itu akan muncul di gambar dua gambar ini terutama gitu ya. Meskipun yang lain di gambar perspektif tentunya juga akan muncul. Dari proses ini biasa disebut ya pada bagian awal ini, mulai dari telah TOR sampai analisa ini disebut sebagai predesign. Jadi di sini dia juga disebut sebagai programming begitu ya. Jadi ini adalah predesign tahapnya. Kemudian di sini adalah skematik atau proposal design gitu ya, tahapan skematik design gitu. Dan kemudian di sini adalah pada tahap ini namanya design development ya. Design development itu karena ini namanya development, maka batasan developmentnya juga sangat besar gitu. Pada waktu gambarnya itu kita hanya yang dituntut ini ada 6 bagian jenis gambar ini, maka itu juga bisa dikatakan sebagai desain development. Tetapi bangunan ini belum bisa dibangun, dalam artian kalau tukang di lapangan itu membangun masih susah gitu ya. Bagaimana pembesiannya, bagaimana strukturnya kan belum muncul. Makanya diperlukan yang namanya DED atau detail engineering design gitu ya. DED itu gambar yang sangat detail. Kalau orang istilah juga sering digunakan adalah gambar bestek begitu ya. Ini kalau bahasa Belandanya gambar bestek yang kemudian menjadi dasar bagi kontraktor untuk membangun apa yang kita desain. Jadi pada waktu kita menggambar situasi, block plan, site plan, denah, tampak, potongan, dan perspektif, untuk jenis-jenis bangunan sederhana itu mungkin bisa dibangun oleh tukang. Tetapi untuk bangunan yang kompleks, misalkan seperti sekolah atau rumah sakit atau rumah tapi itu besar dan rumit, itu maka belum bisa dibangun.
Jadi ini adalah suatu proses di mana selalu ya di dalam tahapannya itu kita selalu feedback, dicek lagi apakah yang kita desain sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum. Nah, pada seluruh tahapan harus didasarkan pada teori, preseden, standar, serta berbagai literatur dan ketentuan lainnya. Jadi di dalam arsitektur itu karena tadi ya teknologi dan seni, maka tidak boleh kemudian asal istilahnya asal ngawur begitu ya, tetapi harus didasarkan pada teori, pada preseden ya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh arsitek-arsitek terdahulu, standar-standar yang sudah dibuat, serta berbagai literatur lainnya. Yang di literatur kadang-kadang akan sangat jelas disampaikan apa keuntungan jika menggunakan ini dan apa kekurangan atau kelemahannya, misalkan seperti itu. Jadi enggak buku-buku kemarin yang sudah disampaikan oleh Budila dan juga Pak Wisnu itu sangat membantu karena di sana akan terdapat beberapa teori yang menjadi dasar pada waktu Anda mau nantinya mendesain begitu. Kalau ini adalah yang sangat kompleksnya yang ada di dalam bukunya Pak Rotati, ini bisa Anda kembangkan nanti di semester-semester yang akan datang. Ini adalah contoh data collecting dan analysis gitu ya. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Yani. Nah, ini ada bagaimana penyebaran pohonnya, bagaimana konturnya, bagaimana adakah jalan di sana gitu ya. Bagaimana pola anginnya gitu ya. Bagaimana pergerakan orang. Bagaimana view, jadi orang dari jalan melihat kebangunan kita seperti apa, dari mana mereka melihat. Kemudian bagaimana ini apakah jalan ini beberapa jalan ya. Jadi ini berapa moda itu artinya alat yang digunakan, mungkin ini adalah jalan mobil, ini adalah jalan tembusan berupa pejalan kaki. Bagaimana bising itu muncul, ternyata bisingnya itu muncul dari dua sisi. Dan bagaimana penyebaran bangunan di sekitarnya. Ini adalah beberapa contoh gambar tentang site analysis gitu ya. Nah, kemudian kalau di dalam tahapan ide atau gagasan desain, maka di sana sudah merupakan bentuk-bentuk yang sifatnya lebih lebih fisikal gitu ya. Jadi lebih berupa sketsa desain gitu ya. Sudah ada muncul bentuk-bentuknya, bagaimana ini bangunan ini kemudian ditembus oleh sebuah jalan misalkan. Jadi ada beberapa jalan utama yang ditembus oleh dua jalan misalkan, dan kemudian review terhadap konsep-konsep ini dan pengembangannya semacam ini sudah ditambah-tambahkan begitu ya. Nah, demikian terus-menerus sehingga nantinya akan menjadi sebuah desain atau pengembangan desain ya. Jadi kalau sudah didesain tahapan-tahapan itu sudah, maka bangunan akan digambar menjadi sangat detail gitu ya. Jadi ini di dalam desain pengembangan itu akan dilengkapi dengan tadi DED begitu ya. DED sudah seperti ini ya, ukuran-ukurannya jelas gitu. Kalau ini ada sungai, dalamnya berapa, materialnya apa, ukurannya berapa, ini gambar potongannya gitu ya. Nah, ini adalah desain pengembangan sebuah taman. Bisa jadi perspektifnya semacam ini. Ketiga gambar ini tidak memiliki hubungan ya, ini hanya contoh-contoh gambar tentang DED dan perspektif dari tahapan desain pengembangan. Oke, saya pikir itu dulu. Nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya.